Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pada kesempatan kali ini, di video kali ini, saya akan melanjutkan materi kita pada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Ya, setelah di video sebelumnya, setelah di pertemuan sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai materi tentang bagan alir atau biasa disebut dengan flowchart. Ya, jadi di situ saya jelaskan bagaimana simbol-simbol dari flowchart, kemudian bagaimana cara membuat sebuah flowchart dengan algoritma yang telah kita tentukan sebelumnya. Jadi apabila ada yang belum nonton video penjelasannya, saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu video tersebut sebelum nonton video pada pertemuan kali ini. Oke, untuk mempersingkat waktu ya, langsung saja pada pertemuan kali ini di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai cara menguraikan ide menjadi sebuah konsep ya. Cara menguraikan ide untuk menjadi sebuah konsep. Berbicara untuk mengomunikasikan ide dan gagasan sebenarnya merupakan sebuah proses yang alamiah. Kesuksesan dalam menyampaikan ide dan gagasan bergantung pada penalaran dan juga rasa yang dituangkan dalam rangka mengajak pembaca ataupun si pendengar terlibat dalam konten yang dipaparkan. Penalaran merupakan kemampuan untuk mempertimbangkan, menyusun, atau meneguhkan sebuah keyakinan. Jadi, untuk menguraikan ide untuk menjadi sebuah konsep, ada dua cara yang akan kita lakukan. Yang pertama dengan cara berimajinasi, kemudian yang kedua dengan cara bernalar. Jadi langsung saja. Yang pertama, kita imajinasi ya. Caranya dengan imajinasi. Ide perlu digali agar ditemukan. Untuk itu, diharapkan dapat memulainya dengan cara berkonsentrasi. Konsentrasi itu sendiri adalah hal pertama dan alat yang utama yang harus dilakukan atau digunakan. Setelah merasa nyaman dan mampu berkonsentrasi, cobalah deskripsikan hal-hal yang telah diketahui di area tersebut. Kemudian tuliskan. Misalnya, jika dapat berkonsentrasi di ruang belajar, akan mudah melihat meja, ya, yang terdiri dari atas kepala meja atau bagian paling atas meja. Kemudian ada badan meja, rak atau lemari di bawah kepala meja atau yang bisa kita sebut dengan kolong meja. Dan ada kaki meja. Jadi dari pengamatan atau proses observasi kita lakukan, jadi buatlah beberapa pertanyaan yang antara lain sebagai berikut. Pertama, mengapa meja memiliki kepala meja, badan meja, dan kaki meja? Yang kedua, bagaimana apabila salah satu komponen tersebut tidak ada? Apakah mengganggu suatu kenyamanan? Lalu yang ketiga, ada berapa jenis meja yang ada di dunia? Kemudian, kapan meja ditemukan? Bagaimana caranya ditemukan? Ya, pasti kita berpikir setelah melalui pengamatan atau observasi, ya, pasti ada timbul beberapa pertanyaan. Lalu ketika berpikir, mungkin akan muncul mengenai materi pembuatan meja. Yang pertama, materi apa saja yang digunakan untuk membuat meja atau bahan apa yang dapat digunakan. Kemudian dari manakah asal bahan-bahan tersebut? Lalu bahan manakah yang paling disukai untuk membuat meja? Kemudian mengapa? Ya, pasti timbul pertanyaan begitu lagi. Kemudian perhatikan aspek dari keindahan meja. Pertama, keahlian pembuatan meja. Lalu yang kedua, seni dalam pembuatan meja. Ketiga, produksi massal dalam pembuatan meja. Lalu yang keempat, bagaimana jika meja tidak pernah ditemukan? Apa pengaruhnya terhadap rumah, sekolah, dan kehidupan ini? Ya, jadi contoh tadi ya menunjukkan bagaimana proses kerja pikiran kita secara alami pada saat menemukan ide. Ya, proses berpikir mirip dengan batu. Ya, kalau kita ibaratkan proses berpikir itu mirip dengan batu yang dilemparkan ke dalam kolam. Ya. Pasti ada riaknya atau ada ombak kecilnya yang dapat melebar sampai jauh. Ide pertama katakan saja batu. Ya, batu itu sebuah idenya. Kemudian
Ide berikutnya adalah riaknya. Ketika kita lempar, maka ada riaknya atau ombaknya yang menyebar atau melebar, tak terhingga. Kemudian jika memulai penggalian ide seperti ini, seringkali hasilnya tak akan terduga. Untuk dapat menguasai hal ini perlu berlatih dan harus terus berlatih. Pilih subjek yang berbeda pada hari-hari yang berbeda, ya, tulis semua apa yang dipikirkan dan rasakan. Jadi itu ya, ketika kita berimajinasi, setiap hari kita harus berlatih. Lalu untuk melatih konsentrasi adalah hal yang paling sulit. Galilah ide dari materi atau subjek yang tidak familiar sama sekali. Meskipun awalnya tidak percaya diri ketika membicarakan subjek tersebut di hadapan publik tanpa sebuah persiapan. Jadi untuk dapat melaksanakannya dengan baik, tentu saja dibutuhkan latihan yang berulang-ulang dalam hitungan hari, minggu, ataupun bulan. Bergantung pada latihan berpikir yang telah dimiliki sebelumnya dan juga kemampuan berkonsentrasi. Ya, jadi itu dia dari imajinasi. Kemudian yang kedua ada bernalar, ya, proses bernalar. Dan tadi pertama ada proses berimajinasi, sekarang yang kedua adalah proses bernalar. Berpikir kreatif harus melalui proses penalaran. Bagian inilah yang akan dilatih bernalar. Mempelajari bagaimana mengerucutkan ide-ide, merancang kerangka paparan, mengecek fakta-fakta yang digunakan, dan mengidentifikasi informasi tambahan yang mungkin masih dibutuhkan. Hal itu dapat memulai dengan cara berkonsentrasi, menghasilkan ide-ide kerja, nalar melalui rasa emosi, dan ketika ide-ide sudah tersedia, akan terasa puas atas ide-ide tersebut. Kemudian segera coret salah satu ide itu jika ide tersebut menimbulkan suatu keraguan. Ya, jadi itu ya, berpikir kreatif harus melalui sebuah proses penalaran. Pertama, ada pengerucutan ide. Dalam latihan imajinasi, Anda dapat bekerja sesuai pikiran, mengganti dari ide yang satu ke ide yang lain, kemudian mengumpulkan sebanyak-banyaknya ide, dan hasilnya barangkali merupakan ide kreatif yang campur aduk. Kemudian hasilnya itu kemudian kita pisahkan ide yang didapatkan ke dalam beberapa kelompok. Maka setiap kelompok nanti memiliki judul sesuai dengan ide-ide yang akan dibicarakan. Hal ini untuk melatih pikiran sehingga dapat mengomunikasikan ide dengan jelas dan lugas atau tidak bertele-tele. Lalu kemampuan untuk mengelompokkan ide sangat diperlukan. Untuk itu, mulailah dengan objek yang dikenal. Misalnya, mengenai pemanfaatan listrik. Tulislah barang-barang yang memanfaatkan listrik yang diketahui. Kemudian tuliskan pokok pembahasan dari setiap barang-barang tersebut. Nah, ini dia. Ini adalah sebuah contohnya. Perhatikan tabelnya. Ini adalah suatu pengerucutan ide, ya. Pertama, rice cooker. Nah, ini dia idenya. Maka pokok pembahasannya adalah rice cooker itu adalah alat rumah tangga. Lalu telepon genggam. Maka pokok pembahasannya adalah komunikasi. Lalu lift. Maka pokok pembahasannya adalah angkutan. Lalu televisi sama seperti rice cooker. Maka pokok pembahasannya mengenai alat rumah tangga. Lalu kereta listrik. Pokok pembahasannya adalah angkutan. Lalu X-ray. Pokok pembahasannya adalah kesehatan dan lain-lain. Ini adalah sebagian contoh ya untuk pengerucutan sebuah ide. Ya. Lalu yang kedua, merancang desain. Pada bagian ini, Anda akan merancang urutan hal-hal yang akan disampaikan. Tentunya dengan mempertimbangkan nalar Anda, sambil berusaha memunculkan sebuah desain hasil kreasi sendiri. Dengan melakukan hal ini, tidak akan terlupa bagian-bagian yang akan disampaikan saat pembicaraan nanti. Nah, untuk melakukan hal tersebut, hal yang paling mudah adalah mulailah memilih pokok pembahasan yang paling banyak dikenal orang. Misalnya, jika pendengar sebagian besar adalah wanita, maka pokok pembahasan alat rumah tangga akan menarik. Ya, berangkat dari titik tersebut, kemudian kembangkan sebuah rancangan. Lalu mungkin diperlukan untuk membuat hubungan antar pokok pembahasan yang dimulai dari peralatan rumah tangga
kemudian telepon genggam yang juga dipakai sehari-hari, kemudian dilanjutkan dengan naik kereta listrik untuk pergi ke suatu tempat, kemudian di tengah jalan ada kecelakaan misalnya, sehingga perlu dibawa ke rumah sakit dan dilakukan ronsen dengan X-ray. Dia berdasarkan rangkaian cerita tersebut mungkin akan membuat urutan sebagai berikut. Pertama, pokok pembahasannya adalah alat rumah tangga, ya, alat rumah tangga. Kemudian telepon genggam atau masuk di komunikasi, lalu angkutan masuk di kereta listrik yang tadi saya jelaskan. Kemudian kesehatan, dia masuk di ronsen ini, ronsen dengan X-ray. Jadi dia merancang desainnya. Lalu yang ketiga ada petakan jalur Anda. Proses pengerucutan ide dan perencanaan desain haruslah sesuai dengan jalur yang diharapkan. Pastikan pikiran kreatif dan penalaran dapat sampai ke tujuan dan menggunakan jalur terpendek, tidak berputar-putar dan tidak bertele-tele. Pada awalnya, pikiran kreatif Anda tidak akan mempertanyakan ketepatan, tetapi lebih berfokus kepada hal-hal yang menurut Anda menarik atau bermanfaat. Namun, kemudian penalaran Anda akan memperingatkan bahwa ide yang telah dikembangkan mungkin belum cukup untuk menjadi sebuah pemikiran atau konsep, sehingga akan berbahaya apabila jalur pengembangan ide tersebut tidak dicek kembali. Jadi, periksa kembali jalur pengembangan dari ide tersebut. Mungkin sesuatu yang sederhana, akan tetapi pada saat melakukannya bisa jadi akan merasakan ada ide-ide atau pengetahuan yang kurang. Jadi oleh karena itu, untuk pertama kalinya cari informasi dari berbagai sumber. Lalu yang keempat adalah lengkapi pengetahuan Anda. Setelah memutuskan jalurnya, setelah memutuskan jalur pengembangan ide yang akan dipaparkan, Anda akan lebih mudah dalam mencari pengetahuan yang dibutuhkan. Anda akan menikmati waktu untuk mencari informasi di internet atau perpustakaan sebagai upaya dalam mencari fakta-fakta yang menguatkan dan mewarnai paparan yang akan disampaikan. Hal utama yang harus diingat ketika mengumpulkan informasi atau fakta tambahan adalah informasi-informasi tersebut haruslah sesuai dengan desain yang dibuat dan menguatkan pendapat kita sebelumnya. Lalu kumpulkanlah informasi atau fakta-fakta yang sesuai dengan pembahasan. Jangan bawa ide-ide baru karena akan terjadi ketidakseimbangan dalam seluruh desain yang dapat membuat pikiran kreatif kehilangan rasa dan minat untuk dikerjakan. Maka pilihlah informasi yang menguatkan ide-ide. Aturlah jumlah informasi yang dibutuhkan sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia pada saat paparan. Kemudian mulailah paparan dengan cara mengulang-ulang butir-butir utama yang disampaikan dengan tegas, sehingga pikiran memiliki arah yang jelas. Kemudian, di setiap bagian, kembangkanlah subpokok pembahasan yang diakhiri dengan cara mengulang kembali butir-butir utama yang ingin disampaikan dengan jelas. Ya, jadi itu dia. Jadi ada keempat tadi dalam proses bernalar, ada empat bagian. Pertama, pengerucutan ide. Lalu yang kedua merancang desain. Lalu ketiga ada petakan jalur Anda. Lalu lengkapi yang keempat lalu lengkapi pengetahuan Anda. Jadi itu ada 4 dalam bernalar. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin sampai di sini materi yang dapat saya jelaskan pada pertemuan kali ini di video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada ingin ditanyakan apabila kurang paham dengan penjelasan saya pada video ini, silakan bertanya pada kolom komentar. Apabila kalian merasa mendapatkan ilmu setelah menonton video ini, silakan like, silakan share ke teman-teman kalian, dan yang paling penting juga silakan subscribe channel ini agar supaya nantinya channel ini dapat berkembang lebih baik ke depannya. Oke, terima kasih kesempatannya yang sudah menonton video penjelasan ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya di materi-materi yang lain. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.